Pesantren adalah sarang feodalisme. Banyak yang beranggapan bahwa dalam dunia pesantren, santri harus tunduk sepenuhnya kepada kiai, tanpa bisa mengajukan kritik atau pertanyaan. Apakah benar demikian? Ada yang bahkan menyebut fenomena ini sebagai feodalisme. Tapi tunggu dulu, apakah benar kita harus menganggap ini sebagai bukti feodalisme yang nyata? Atau justru ini adalah pemahaman yang terlalu sempit? Saya akui, banyak yang menyebut santri harus patuh tanpa syarat kepada kiai. Dan dalam konteks itu saya bisa saja setuju. Namun, kalau kemudian kita menyimpulkan ini sebagai feodalisme yang nyata di dalam pesantren, seperti yang dipahami dalam teori Karl Marx, saya rasa kita sudah jatuh dalam kesalahan. Feodalisme menurut Karl Marx memang menggambarkan hubungan eksploitasi antara kelas bangsawan dan rakyat jelata, di mana kelas bawah tidak punya peluang untuk naik ke kelas atas. Tapi apakah ini benar-benar relevan di dalam dunia pesantren? Oke. Sebelumnya kita kenali dulu feodalisme ala Karl Marx dan Max Weber. Menurut Karl Marx, di dalam bukunya Das Kapital dan The Communist Manifesto, feodalisme adalah sistem di mana kaum bangsawan, lord, sebagai pihak yang menguasai tanah, dan rakyat jelata atau serf sebagai tenaga kerjanya. Hubungan ini berbasis eksploitasi, di mana serf bekerja untuk kaum bangsawan tanpa memiliki kebebasan ekonomi atau sosial. Ciri utama feodalisme ala Karl Marx adalah dominasi satu kelas atas kelas lain dalam sistem yang tertutup. Sedangkan menurut Max Weber, melihat feodalisme dari perspektif otoritas tradisional, Max Weber dalam bukunya Economy and Society, feodalisme adalah sistem sosial yang bertahan karena adanya legitimasi tradisional. Kekuasaan dalam feodalisme bukan didasarkan pada hukum rasional, melainkan pada kepercayaan terhadap norma-norma turun-temurun. Feodalisme berkembang dalam masyarakat agraris, di mana perubahan sosial lambat, bahkan mustahil terjadi. Nah, dalam dunia pesantren, kiai bukanlah lord yang memanfaatkan santri sebagai serf. Kiai justru berperan sebagai mentor yang bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing santri. Sementara itu, santri bukanlah kaum pekerja paksa yang tidak memiliki kebebasan. Maka, menganggap hubungan antara santri dan kiai sebagai bentuk feodalisme, menurut saya sangat keliru. Yang lebih tepat adalah melihat hubungan ini sebagai patron-klien. Nah, patron-klien ini, menurut Seals dan Gertz, seringkali disalahpahami sebagai feodalisme oleh masyarakat. Padahal, hubungan ini tidak hanya terjadi di dalam pesantren. Kita sering menemukannya di luar, bahkan di kampus, di kantor, di mana kita menghormati dosen dan atasan. Bukankah itu juga suatu bentuk patron-klien dalam konteks pesantren? Santri datang untuk belajar, dan itu wajar jika mereka menghormati kiai sebagai orang yang memberikan ilmu. Bukankah kita juga menghormati dosen di universitas, menghormati atasan di kantor? Apakah itu pantas disebut feodalisme? Pernahkah Anda mendengar bahwa santri itu cenderung tunduk tanpa kritik kepada kiai? Bahwa mereka hanya mengikuti jejak para senior yang sudah lebih dulu berada di pesantren tanpa sedikit pun mengkritisi ajarannya? Bahkan seringkali dihubungkan dengan gambaran bahwa santri itu kolot, tidak kritis, dan cara berpikirnya sudah usang. Oke, catat baik-baik, di pesantren, berpikir kritis itu bukan cuma anjuran, tapi sebuah kewajiban. Bahkan para santri juga diajari ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana menjadi pemikir yang baik dan benar. Gak cuma itu, belum lagi forum muhadoroh, bahsul masail, santri dituntut untuk berbicara dengan argumentasi